Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Deandro Daniel Mabum Banjarnahor dengan NIM C1D1230553. Di sini saya akan menjelaskan mempresentasikan mengenai studi kasus serangan ransomware terhadap Rumah Sakit Harapan Sehat atau RSHS di Jambi dan serta analisis implementasi data center dan aspek lainnya. Di sini saya mempresentasikan tugas salah satu mata kuliah yaitu Cyber Security Management yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Cyber Security Management Bapak Bambang Purnomo SEMM. Langsung aja kita masuk ke materinya. Yang pertama adalah ringkasan kasus serangan ransomware di RSHS Jambi. Tapi kita lihat kronologinya. Pada hari Senin pagi, sistem komputer rumah sakit tiba-tiba tidak dapat diakses. Muncul pesan tebusan atau ransom note dari kelompok hacker yang menyatakan bahwa data telah dienkripsi. Tuntutan pembayaran dalam bentuk cryptocurrency agar data bisa diakses kembali. Dan data yang terdampak itu mulai dari rekam medis pasien, sistem informasi rumah sakit, hingga file penting lainnya di server. Dalam insiden ini, kelompok peretas menggunakan ransomware sebagai metode serangan. Malware berhasil masuk ke dalam sistem rumah sakit melalui celah keamanan pada server yang belum di-patch. Akibatnya seluruh layanan digital RSHS lumpuh, mengganggu operasional rumah sakit termasuk akses terhadap data medis pasien. Berikutnya adalah analisis implementasi data center di RSHS Jambi. Nah, pengelolaan internal servernya itu berada di dalam gedung rumah sakit dan dikelola secara internal atau yang ada di dalam. Lalu untuk kelemahan infrastruktur itu mulai dari hanya mengandalkan firewall dasar, tidak ada sistem antivirus endpoint yang mumpuni, tidak menerapkan patch management secara berkala, dan saya juga memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Yang pertama adalah implementasi data center terpusat dengan sistem keamanan berlapis atau multi-layer security, lalu penggunaan firewall generasi baru atau next gen firewall, dan sistem deteksi antivirus atau IDS atau IPS. Lalu penerapan sistem backup otomatis dan offsite data recovery. Nah, data center juga yang kita dapat simpulkan itu adalah merupakan sebuah jantung dari pengelolaan dan penyimpanan data digital. Dalam kasus ini terbukti bahwa pengelolaan server internal yang tidak dilengkapi proteksi lanjutan membuat rumah sakit sangat rentan terhadap serangan. Data center yang aman seharusnya memiliki standar keamanan tinggi, termasuk enkripsi, segmentasi jaringan, dan penguasaan akses. Lalu dampak dan strategi pencegahan ke depannya. Dampak serangan yang pertama adalah layanan medis terganggu total pastinya. Yang kedua itu potensi kehilangan data pasien permanen. Berikutnya ada resiko reputasi dan kepercayaan publik. Lalu untuk strategi pencegahannya, yang pertama audit keamanan secara berkala, pelatihan karyawan untuk mengenali phishing dan social engineering, lalu penerapan zero trust security model, lalu backup data harian di lokasi terpisah atau offsite atau cloud, lalu disaster recovery plan atau DRP yang teruji secara rutin. Serangan ransomware bukan hanya soal kerugian finansial ya, namun juga soal nyawa dan kepercayaan publik, apalagi di rumah sakit. Rumah sakit sebagai institusi vital wajib memiliki sistem keamanan digital yang kuat. Pencegahan harus menyentuh aspek teknologi, prosedur, hingga edukasi internal secara menyeluruh. Lalu untuk kesimpulan yang dapat saya simpulkan, yaitu serangan ransomware di RSHS Jambi menunjukkan lemahnya sistem keamanan TI rumah sakit akibat minimnya proteksi dan tidak adanya patch rutin. Akibatnya dapat data penting seperti rekam medis terenkripsi dan layanan rumah sakit terganggu. Diperlukan penguatan infrastruktur data center, penerapan sistem keamanan berlapis, backup berkala, serta edukasi staf untuk mencegah serangan serupa di masa depan. Sekian dari penjelasan singkat saya. Terima kasih.